salah satunya. Malikul mulki berarti pemilik kerajaan. Malik itu berarti pemilik. Dulu kita sudah pernah mengulas makna Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin. Malik itu berarti yang memiliki, atau sang pemilik. Kalau pendek Malik itu artinya raja. Kalau panjang Malik berarti pemilik. Kadang diartikan juga penguasa. Ya. Tapi Malik itu yang lebih. Tentu ada beda konotasi makna ya. Antara Malik dan Malik. Kalau Malik itu pemilik. Kalau Malik penguasa atau raja. Tidak semua orang yang memiliki dia bisa mengendalikan, menguasai atau mengatur yang dimiliki. Malik itu artinya kalau Malik itu maknanya lebih kuat dari sisi menunjukkan bahwa Allah ini tidak saja memiliki, bukan saja yang pemilik, tapi juga penguasa, pengatur, pengendali. Namanya raja, dia punya otoritas, dia mengendalikan situasi yang ada dalam kawasan atau teritori wilayah kerajaannya. Ya, itu raja, Malik. Tapi kalau Malik sebatas memiliki, ada pemilik itu ikut mengatur atau bisa mengendalikan. Tapi ada juga tidak ya. Milik hanya sebatas memiliki tapi tidak bisa mengendalikan, atau hanya mengendalikan sebagiannya, tidak mengendalikan seluruhnya, sebagiannya dikendalikan oleh orang lain ya. Seperti itu. Tidak setiap apapun itu ya, barang, mungkin juga properti ya, apa saja itu yang kita miliki itu bisa kita kontrol atau kita kendalikan. Mungkin yang kontrol orang lain, cuma punya kita. Nah, sertifikatnya mah sertifikat kita, yang kelola orang lain dan seterusnya. Itu kalau tanah kita bisa begitu. Kalau Allah ini ya, pada hakikatnya semuanya itu ya, dikelola oleh Allah Ta'ala juga. Maka Allah itu tidak sebatas Malik, tapi dia juga Malik. Malik dan Malik. Ya. Kalau Malik di dalam Al-Quran atau As-Sunnah itu tidak disebut berdiri sendiri. Ya. Para ulama sepakat bahwa Al-Malik itu juga nama indah Allah juga, Al-Malik. Tapi nama Al-Malik itu tidak disebut di dalam Al-Quran kecuali dalam bentuk idhofah, seperti Malikul Mulki, Maliki Yaumiddin ya. Kalau kita baca panjang Maliku Yaumiddin, Malikul Mulki, baru seperti itu. Ada kata lainnya selain kata Malik, sehingga menjadi nama tersendiri. Malikul Mulki atau Maliku Yaumiddin menjadi nama sendiri juga. Malik di dalam hadis pun juga hampir tidak ada kecuali dalam suatu hadis yang didhaifkan oleh para ulama hadis ya. Kata Malik, mohon maaf, nama Malik. Ada milk. Ini bukan milk bahasa Inggris ya. Milk bahasa Inggris susu artinya. Milkun ya. Itu artinya sesuatu yang dimiliki ya. Milk atau kepemilikan itu adalah milk dalam bahasa Arabnya. Yang dimiliki kadang disebut sebagai mamluk ya. Sesuatu yang mamluk. Tapi milk itu kadang berarti yang dimiliki atau kepemilikan itu sendiri. Kalau mulk ya, itu berarti kekuasaan ya, kerajaan, mulk. Jadi beda harokat saja sudah beda artinya. Itulah bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Kalau mulk berarti kerajaan. Muluk, ada muluk. Muluk itu berarti raja-raja. Raja-raja. Muluk
jamak dari malik, muluk. Ada malak, ya, malak. Malak jamaknya malaikah. Mulk, malak. Nah itu malak artinya malaikat. Ya. Secara bahasa, dalam bahasa Arab kalau kata yang berbeda itu dirangkai oleh huruf yang sama, ya hampir pasti berkaitan maknanya. Nah itu kalau bahasa Arab. Luar biasanya bahasa Arab itu begitu. Jadi kalau ini malak mim lam kaf, milk mim lam kaf juga, mulk mim lam kaf juga. Berarti ada pertalian makna. Jadi pasti ada muara maknanya. Ya. Semuanya menunjukkan ya kekuasaan, kepemilikan ya. Seputar itu. Ya. Kerajaan atau kekuasaan Allah itu meliputi seluruh langit dan bumi. Lahu mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Ini kita pakai istilah kerajaan ya, karena kita kenalnya raja. Ini kekuasaan di langit dan bumi itu seluruhnya adalah milik Allah. Lahu mulkus samawati. Maka Allah disebut sebagai malikul mulki. Artinya malikul mulki hanya disebut di satu ayat, tapi maknanya itu dijelaskan oleh banyak, ya, dikuatkan oleh banyak ayat yang lainnya. Termasuk ayat kedua dari surah Al-Furqan, alladzi lahu mulkus samawati. Imran ayat 26 sebelumnya. Ini ada doa dalam hadis yang kualitasnya hasan, diajarkan Nabi Muhammad kepada Mu'adz bin Jabal, tetapi yang meriwayatkannya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Artinya Anas bin Malik tahu tentang doa ini, diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Doa yang kata Nabi kalau diamalkan ya, punya utang segede gunung Uhud pun insya Allah Allah bisa lunasi. Ya. Kira-kira begitu. Itu artinya ini doa hubungannya dengan utang. Maka beruntung orang yang berutang dan masih ikut kajian ini. Nah, alhamdulillah itu kadang utang itu bagus untuk kita mendekatkan diri kepada Allah terus ya. Ya Allah, bebaskan utang saya. Kalau nggak punya utang udah lalai, udah terlena hidupnya. Karena punya utang jadi rajin ke masjid, rajin mendekat, rajin berdoa. Ya, ini bisa begitu kan, Pak? Ya, alhamdulillah. Artinya disyukuri saja walaupun utangnya masih banyak, ya. Cicilan masih banyak, cicilannya. Itu saja. Coba ini baca ya doa yang banyak utang. Allahumma malikal mulki. Jadi ini awalnya sama dengan ayat ke-26 surah Al-Imran. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini lanjutannya ya, tambahan dalam hadis. Rahmanud dunya wal akhirah wa raqimuhuma tu'tihima man tasha wa tamna'u minhuma man tasha irhamni rahmatan tughnini biha an rahmati man siwa. Jadi bagian ujungnya ini perlu dihafalkan ya. Yang ayatnya sudah hafal kan? Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rahmanud dunya wal akhirah wa raqimuhuma tu'tihima man tasha wa tamna'u minhuma man tasha irhamni rahmatan tughnini biha an rahmati man siwak. Ya. Rahmanud dunya wal akhirah artinya Allah itu Maha Pengasih di dunia maupun di akhirat. Wa rahimuhuma ya,
Dan Allah itu maha penyayang di keduanya, di dunia maupun di akhirat. Tu'tihima man tasya, ya. Engkau berikan keduanya, artinya dunia dan akhirat itu kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tamna'u minhuma man tasya'u, dan engkau cegah, ya, dari keduanya, dunia dan akhirat. Kebaikan di dunia dan akhirat itu dari siapa yang engkau kehendaki. Irhamni, nah ini inti doanya, irhamni, ya. Berilah aku rahmat, rahmati aku, rahmatan, dengan suatu rahmat, tughnini biha, yang membuatku cukup dengan rahmat itu, an rahmati man siwak, dari rahmat yang selainmu. Cukup dengan rahmat Allah, bukan cukup bukan dengan rahmat yang selain Allah, ya. Cukup dengan karunia Allah, rezeki dari Allah, ya. Dia tidak akan menjadi cukup dengan pertolongan manusia atau utang yang diberikan oleh sesama, ya. Tidak, rezeki dari Allah saja yang mencukupinya. Jadi irhamni rahmatan tughnini biha an rahmati man siwak, ya, ini inti doanya, ya. Ini hadis ada dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, ya, karya Imam Al-Mundhiri, ya. Ada hadis yang lemah di kitab ini, tapi ini hadis yang kualitasnya hasan. Al-Mundhiri